warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Shadaqallahul 'azim. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi musim hujan, jadi anak-anak harus berhati-hati dan terutama menjaga kebersihan. Kalau kebersihan tidak dijaga nanti banyak apa? Nyamuk di kamar-kamar pertama ya, Mbak ya. Nah, ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu nih. Saya absen dulu. Adinda, Isna Salma Alia, Mafaza Sinta, Nabila. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita alangkah baiknya memberikan hadiah Fatihah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Al-Fatihah. Ya anak-anak sekalian, mari kita buka kitab Khulasatul Yakin ya. Dan kita sudah sampai pada pembelajaran pada tahun ke-5 Hijriah ya. Dan kita sudah bahas kemarin kejadian-kejadian peperangan pertama yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Apa saja anak-anak? Perang apa aja? Perang Bani Mustalik Dan sebab-sebab Islamnya Bani Mustalik. Kemudian apa yang terjadi pada peperangan Bani Mustalik ya Nabila? Coba jelaskan. Ya, bagaimana terjadi perang Bani Mustalik itu gimana? Kaum muslimin kemudian mengikuti anaknya di kedua suku, mereka dengan Rasul yang bernama Darah, kemudian diganti nama menjadi Juwairiyah. Kemudian para Bani Mustalik masuk Islam dan menjadi temannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya jadi musuh menjadi teman, yang tadinya benci menjadi cinta. Ya, nah itu kemudian pada tahun ke-5 Hijriah ini juga ada sebuah kejadian yang sangat viral ya. Kalau jam sekarang namanya viral ya, yang melukai hati Nabi Muhammad dan juga Sayyidah Aisyah. Nah, kejadian ini bernama Hadithul Ifki. Hadithul Ifki. Apa sih Hadithul Ifki itu? Ya, bagaimana dan kronologinya seperti apa? Ya. Jadi kalau ada sebuah kejadian itu pasti ada kronologi awal mula kenapa kejadian tersebut terjadi, kenapa kejadian tersebut menjadi viral ya, apa sih mulanya itu bagaimana. Dan tujuan dari pembelajaran kita mempelajari tema ini Hadithul Ifki ini supaya kalian tahu ya, ternyata pada tahun ke-5 Hijriah itu terjadi sebuah peristiwa besar yang bernama Hadithul Ifki, di mana peristiwa tersebut sangat menyukai hati Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Aisyah. Nah, dan juga dari kejadian ini ya, kejadian ini itu nanti kalian itu akan dapat mengambil hikmahnya dari cerita atau peristiwa Hadithul Ifki. Hadithul Ifki itu apa sih? Ya, Hadithul Ifki, hadis itu kan pembicaraan. Al-Ifki itu hoax, bohong. Ya, berita bohong. Isu bohong. Hadis itu pembicaraan omong-omong bohong yang kemudian menjadi viral, berita bohong. Gimana? Kita ulas dulu ya. Ibu akan menjelaskan dulu mengenai kejadian Hadithul Ifki ini karena tentang sejarah ya. Kita akan kita pelajari itu sejarah Nabi Muhammad pada tahun ke-5 Hijriah. Salah satunya adalah peristiwa Hadithul Ifki.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadithul ifki, utawi iki iku nerangake hadithul ifki, atau berita bohong. Kharaja keluar ma'a Rasul serta Rasul sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi. Ya, kharajat metu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam serta Rasul sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi saking pira-pira bojo-bojone atau pira-pira bojone Rasul. Berbeda Rasul Fidus Badir Bani Mustalek dalam peperangan Bani Mustalek. Sopo as-sayyidatu Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah wa Ummu Salamah dan Ummu Salamah. Jadi awal mula kejadian hadis itu ketika akan melangsungkan perang Bani Mustalek. Nabi Muhammad SAW pergi untuk berperang Bani Mustalek didampingi oleh istri-istrinya. Pada saat itu yang ikut adalah Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Wabi asnai ruju'il jais, dan ing dalam pertengahan kepulangannya tentara, mador Sayyidah Aisyah di kodol hajat. Mador lewat sopo Sayyidah atau berhenti sopo Sayyidah Aisyah di foto hajatiha supaya krono menunaikan hajatnya, karena ingin menunaikan hajatnya atau ingin berhajat. Walau ada yang mulai balik sama Aisyah, iftakabat kehilangan sama Aisyah ikdaha kalbe Aisyah. Kalau jahat maka kembali sama Aisyah tabahasu boleh sopa Aisyah andu santi kami wabadaan wajadadhu wajah wabadaan sekelise an wajadadhu yang nemu sopa Aisyah bu'in kalau wajah maka kembali sopa Aisyah. Setelah kembali apa yang terjadi? Faro'atil jaisha, faro'atil maupun dulu sopa Aisyah al-jaishain tentara tapakot damaha. Teman-teman tulis GCE sopo jais haing Aisyah. Fagola ba'ainaya mengantuk ya, atau merasa ainaiha in meripate lorone Aisyah opo antaumu turu Ifki Abdul Malik bin Ubay Ra'isul Munafiqina wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin wa muqaddimin lima usyi'a anha fattahamuha memfitnah menuduh sopo ngomong ya. Nah orang menuduh Hai Aisyah bisokwan lan kelawan sokan wa tawallalan gumun lebarake kibrol ifki membesar-besarkan berita bohong ini. Sopo Abdullah bin Ubay, itu Abdullah bin Ubay. Siapakah dia? Ra'isul munafiqina, pemimpin para orang-orang munafik. Wa kana lan Allah sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul itu? Iku baina musaddiqin wa mukadzibin. Itu di antara orang-orang yang jujur dan orang-orang yang bohong. Yang Rasul jadi bimbang juga. Ini siapa yang benar, siapa yang bohong? Rasul dibuat galau dengan berita bohong ini. 5 usia anha, krono perkara usia tersebar ya, anha tentang tersebar luas ya, viral ya, anha tentang Aisyah. Hatta sehingga nazalat turun apa ayat baru ahli kira-kira ayat baru akihat ya, tentang kesuciannya atau kebenarannya Aisyah dengan turunnya di surat An-Nur. Kabar
apa namanya, yang bersangkutan. Oke? Nah, kita sudah ini sekarang coba kita buat apa namanya, jawab satu persatu ya pertanyaannya. As'ilatun utawi biro-biro as'ilah. Nah, Ari baca nih, jawab pertanyaan nomor 1. Kami belajar ma'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sa'idin fi Rasulullah dari Mustali. Belajar ma'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sa'idin fi Rasulullah dari Mustali. As-Sayyidatu Aisyah wa Ummu Salamah. Jadi siapa yang ikut bersama Rasul ke dalam perang Bani Muthalib? Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Ya. Yang kedua, Sakti. Suaranya keras Sakti. Kemudian Kata Abbas Aisyah al-Anfil. Ada Sayyidah Aisyah itu ada hadirat kalau mengajar kata itu sama kalau ada ahli Aisyah keadaan itu baik kalau ada itu kata benar kalau ada ilmu kamu karena sekali. jadi Aisyah, kenapa Aisyah terlambat? Karena dia mencari apa? Halnya dulu yang bilang ketika menunaikan hajat ini, bodoh di hajatnya, ya. Terus Umi, baca Umi. Ini jadi apa yang dapat kita ambil hikmah dari kejadian hadis itu yang dialami oleh Sayyidah Aisyah ini apa? Ya, yang pertama yaitu kita harus berhati-hati dalam berbicara, apalagi ketika menerima kabar atau berita yang belum jelas, belum pasti. Jadi kita harus melakukan tabayun, biar jangan menimbulkan salah paham. Kalau salah paham dan ternyata berita kita salah, kita akan memfitnah, jadinya akan memfitnah orang tersebut. Dan apa yang dirasakan oleh orang yang difitnah itu akan sedih, kemudian nama baiknya tercoreng. Itu ya, kalau orang sudah sedih, sudah terluka, sudah sakit hati sama kita, jadi kalau sudah kita mendolimi orang lain, orang sudah merasa terdolimi oleh kita, itu bahaya. Ya, kalau sudah berdoa ke Allah, apa namanya, yang sing konfliknya aku, untuk ranking, dan sing konfliknya aku loro, harus kayak ngono gini. Jadi kita harus berhati-hati dalam menjaga perasaan orang lain melalui lisan. Karena lisan itu seperti pedang, lebih tajam daripada pedang. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa lagi minggu depan dengan tema selanjutnya yaitu Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Perang Khandaq juga menarik sekali untuk kita ulas dan kita bicarakan nanti, karena termasuk salah satu perang yang sangat terkenal dengan perang Khandaq itu di sejarah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengambil hikmahnya. Allahumma a'lam bishawab. Yuk kita doa dulu. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan baca doa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udzu billahi min hali ahlina. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suwi juga ya.